Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Oke, ini adalah pembacaan untuk Virgo. Virgo yang single dulu ya, nanti kita nyambung ke yang couple-nya. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Cinta asmara Mei 2022. Oh ya, sebelum aku masuk ke dalam pembacaan tarotnya, ini tuh waktu lagi shuffle ya. Aku ngerasa kayak ada sesuatu, mungkin ini seperti berita atau informasi atau apa ya, satu hal yang kamu ketahui yang agak membuat kamu goyang gitu. Mungkin shock atau terkejut atau goyang, tetapi rasanya tuh buat sebagian dari kamu tuh ini kayak cerita orang yang kamu sudah punya harapan gitu ya akan sesuatu atau akan seseorang, udah punya satu ekspektasi, udah punya satu impian gitu ya. Terus kayak dikecewakan gitu loh. Mungkin di PHP-in, mungkin yang tadinya kamu sudah punya satu harapan yang gimana gitu sama seseorang, taunya eh, kamu menemukan ada satu hal yang bikin kamu kecewa. Tapi itu adalah perasaan aku ya. Waktu menshuffle. Coba kita lihat apa cerita dari katanya tarot ya. The Magician dalam keadaan terbalik. Oh, The Magician dalam keadaan terbalik, Queen of Wands, Nine of Cups, dan Page of Swords. Ya, ini ada satu berita di sini yang rasanya seperti mungkin mengancam kamu ataupun bikin kamu punya satu hal yang ini bukan sesuatu yang gue pengenin gitu loh. Dan di sini dengan adanya Nine of Cups ini berhubungan juga dengan yang namanya ekspektasi, impian, cita-cita, harapan ya. Queen of Wands dalam keadaan tegap juga. Eh, ini merupakan satu apa ya? Satu attraction gitu loh, ketertarikan. Ini bisa orang tertarik sama kamu atau kamu tertarik dengan seseorang dan mungkin situasi dan kondisinya itu kondusif sehingga membuat kamu merasakan senang gitu ya. Cuman di ujung itu ada si Page of Swords. Jadi kayak sesuatu yang mungkin kamu sudah bangun ya, ini juga membangun ekspektasi, membangun impian kamu. Ya rasanya seperti di PHP ini, seperti apa yang kurang lebih seperti apa yang aku rasakan. The Magician dalam keadaan terbalik adalah kamu seperti bingung ataupun kayak gue harus ngapain lagi ya. Karena yang aku lihat situasi dan kondisinya nih ya bit tricky. Agak 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 complicated gitu loh. Dan kayak kamu kalau salah sedikit ataupun eh, salah gerak gitu ya, ataupun salah menyikapinya, ataupun salah meresponnya, ini bisa membuat kamu bisa jadi di dalam masalah gitu ya, ataupun menyebabkan situasi yang pada saat ini mungkin membuat kamu senang gitu, ataupun ini ada hubungannya dengan seseorang yang kamu senangi, ini bisa
bisa mengarah ke hal yang tidak kamu inginkan. The Moon dalam keadaan tegap, Page of Pentacles dalam keadaan tegap, King of Cup dalam keadaan terbalik, The Two of Cup dalam keadaan terbalik, the bottom of the deck-nya ya. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini memang lagi ada di dalam satu perjalanan di mana kamu ingin mewujudkan cita-cita impian kamu. Kamu mungkin lagi sangat kreatif sekali, lagi ingin memproduce ataupun meng-create sesuatu gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini dengan adanya Nine of Cup, kamu tuh lagi sebenarnya ingin memfokuskan diri ke situ. Cuman bisa jadi ada hal-hal lain gitu ya. Dan kadang-kadang orang tuh saat dia lagi sangat passionate ya dengan apa yang dia lakukan, di mana dia sangat konten sekali, ini bisa menjadikan dia tuh atraktif gitu loh di mata orang lain. Di saat orang sangat kreatif, dia bisa enjoy gitu loh, sangat menikmati dirinya dengan apa yang dia lakukan. Nah, di saat itu orang kalau ngelihat seseorang yang seperti ini biasanya punya satu ketertarikan. Ini kamu bisa seseorang di sini ya. Dengan adanya The Moon dalam keadaan tegap sebagai eksternal ininya ya, sisi lainnya, ada satu hal yang seperti secret gitu loh. Kamu masih belum melihat rupa yang sebenarnya. Kadang-kadang orang di saat kita maksudnya kadang-kadang di saat seseorang menginginkan sesuatu, apalagi sesuatu ini adalah hal yang diinginkan dia dari orang tertentu gitu ya, dia akan berusaha membuat rupa. Maksudnya rupa itu adalah melakukan apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, menjadikan dia mempunyai karakter yang sesuai gitu loh. Itu sering kali terjadi, ya kan? Di saat kita lagi misalnya PDKT dengan seseorang, kita tahu dia suka seseorang yang rajin, dia suka orang yang passionate gitu ya, dia suka sama orang yang begini, orang yang begitu. Tetapi ini ada rupa lain di balik itu kalau yang aku lihat ya. Dan di sini digambarkannya dengan satu hal yang ditutupi, satu hal yang dirahasiakan, ditutupi. Nah, yang tadi aku bilang kan waktu awal, hal yang satu informasi yang akan kamu hadapi gitu ya, sesuatu hal yang kamu hadapi ini tidak serupa dengan apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan. Page of Pentacles, dan mungkin kamu sedang mencoba. Bisa jadi buat beberapa dari kamu, gue coba deh untuk berkenalan, mengenal lebih jauh dengan seseorang yang mungkin menarik buat gue dan memberikan kesempatan juga untuk orang ini mengenal gue dan lain sebagainya. Tetapi kalau aku lihat ini King of Cup dalam keadaan terbalik, buat sebagian dari kamu berhubungan dengan atau menghadapi atau sedang dealing dengan seseorang, walaupun ini di dalam pembacaan yang single ya, tetapi kalau yang aku rasakan seperti kamu ini sedang dealing dengan seseorang gitu loh, walaupun tanpa status, tapi ada satu hubungan di situ. Dan aku lihat nih kayak orang yang di PHP-in, karena orang ini bisa jadi mereka memang secara emosional belum stabil, masih belum menentu arahnya, mungkin masih belum tahu maunya apa. Orangnya sangat emosional sekali dan seringkali overly emotional ya. Dan dia itu ya mengikuti emosi-emosinya tanpa memikirkan gitu loh.
Nah, di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Two of Cup dalam keadaan terbalik, kamu mungkin menganalisa situasi dan kondisi kamu dengan orang ini dan kamu melihat eh, kenyataan yang gue lihat dengan apa yang dikatakan itu nggak matching. Dan kamu juga melihat mungkin ada indikasi dari orang ini yang tidak setia gitu ya, yang suka misalnya masih suka sana sini, suka ngegombal, dan orangnya mungkin juga nggak tentu arah gitu. Sedangkan kamu ingin seseorang yang at least mau berusaha gitu ya, berusaha menginginkan seseorang yang lebih stabil gitu loh. Dimana kamu ngelihat orang ini kok kayaknya punya banyak hal yang ditutupin. Karena ini kadang-kadang ya eh, nggak bisa jadi hal yang sulit untuk dilihat ataupun kadang-kadang ini bisa jadi gampang dilihat. Kalau orangnya memang pengen benar-benar fair gitu ya. Kalau orang yang benar-benar oke lah, gue harus ngelihat kebenaran dan gue harus jujur apa yang gue lihat. Cuman kalau orang kadang-kadang udah ekspektasinya udah gede, impiannya udah gede, harapan udah gede dan lain sebagainya, kadangkala dia tidak mau jujur terhadap walaupun terhadap dirinya sendiri dengan apa yang dilihat. Red flag saya dia anggap itu kayak balon-balon ceria gitu ya. Tetapi kalau orang ini melihat dan dia ngelihat omongan orang ini dengan kenyataan dan perbuatan dan hal yang gue lihat di depan gue ini tidak seperti yang dia omongin, yang dia janjiin. Dan kalau yang aku lihat dengan adanya Two of Cup ini, nggak klek gitu loh. Ada seseorang yang mereject, menolak, menolak satu tawaran di sini. Ini bisa kembali lagi kamu Virgo ataupun ini adalah orang yang dealing dengan kamu. Tapi di sini ini ada orang yang merasa seperti dia tuh kayak diombang-ambing gitu loh, diombang-ambing di dalam situasi ini yang bikin perasaannya juga nggak menentu, perjalanannya nggak menentu, arahnya tidak menentu, dan udah kayak capek karena di bawahnya si Two of Cup ini kita punya Four of Swords di mana seseorang membutuhkan, gue butuh tenang, gue butuh kedamaian, gue udah capek gitu loh, udah capek diombang-ambingkan seperti ini. Buat beberapa dari kamu, Mei ini kalau yang aku lihat gitu ya, ini agak kayak rasanya tuh ini lebih apa rasanya tuh kayak bulan yang deep gitu loh buat kamu. Mungkin ini adalah kamu banyak mendengarkan intuisi kamu, kamu banyak apa ya, kamu banyak banyak komunikasi gitu loh. Go within gitu loh. Kamu banyak bertanya sama diri kamu. Kamu kayak masuk dalam, menyelami diri kamu. Gue tuh maunya apa sih? Apa sih yang gue pengenin di dalam hidup ini? Prioritas gue apa sih sekarang di dalam hidup ini? Gue tuh mau kemana sih? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kayak pengen kamu dapatkan gitu loh. Termasuk di dalam masalah cinta dan asmara ini. Dan pada saat ini yang aku lihat, kamu ingin sesuatu yang jelas-jelas saja. Kalaupun ini adalah mengenai masalah cinta asmara, gue pengen orang yang jelas-jelas aja. Gue nggak mau yang terlalu muluk-muluk, tapi akhirnya zonk. Mendingan orang yang apa adanya dengan segala kekurangannya, tetapi mau sama-sama untuk saling apa ya, mau sama-sama belajar, mau sama-sama usaha dan menaruh usaha itu bukan hanya dari janji dan perkataan, tetapi dengan satu eh, satu bukti yang nyata, yang real gitu. Dan kalau ini tidak sesuai gitu ya dengan apa yang keinginan kamu, karena kalau yang di sini aku ngelihat mungkin apa yang kamu inginkan ini rasanya tuh kayak diikuti dengan tameng gitu loh, rasanya kayak
kamu mungkin ketemu dengan orang yang fake. Itu kesimpulannya gitu loh. Kamu mungkin ketemu dengan orang yang fake, orang yang ya di depan kamu dia pakai topeng, di belakangnya itu adalah kebalikannya dia gitu ya. Nah, kamu mungkin menemukan ataupun ini adalah prosesnya gitu ya. Time ya, waktu itu sangat sangat fleksibel sekali. Tetapi yang aku lihat saat kamu melihat bahwa apa yang selama ini diberitahukan kepada kamu ataupun apa yang selama ini dikatakan kepada kamu dengan apa yang kamu lihat secara nyata ini tidak masuk, kamu tidak akan memberikan kesempatan ataupun kamu tidak akan menerima gitu loh. Ini yang aku lihat dengan adanya si Two of Cup ini gitu. Dan kamu sekarang kayak lagi, gue tuh butuh apa ya, gue tuh lagi gak pengen main-main gitu ya. Kalau cuman main-main mendingan gak usah gitu. Kalau cuman main-main ya udah fun-fun aja, have fun aja, nggak usah pakai hubungan, nggak usah pakai status dan lain sebagainya, tapi juga tidak menginginkan adanya tuntutan-tuntutan gitu. Gua mendingan ya udah, kalau mau berteman, have fun kita, senang, tapi kamu, kalau yang aku lihat ini tuh lagi gue butuh ketenangan. Gue butuh mikir, gue butuh kedamaian, dan kayak ngerasa udah capek gitu loh. Mungkin kamu berhadapan bukan hanya sekali, tapi beberapa kali dengan orang yang nggak jelas seperti ini gitu ya. Dan kamu banyak ya karena keraguan kamu itu akhirnya kamu banyak mencari tahu. Nah, biasanya kalau orang yang cuma nelen bulat-bulat aja kata orang, janji orang dan lain sebagainya gitu ya, itu yang malah sering keperangkap. Tapi kalau di mana orang udah apa ya, mulai aware-nya keluar gitu ya, dia akan lebih ingin tahu, dan memang di saat kita ingin tahu, kita akan mencari tahu. Di saat kita mencari tahu, kita akan menemukan hal-hal yang mungkin disembunyikan ataupun ditutupi dari kita. Tapi itu akan menolong kita untuk melihat situasi dan kondisinya lebih jelas lagi, lebih jernih lagi, gitu. So, kalau yang aku lihat di sini ada salah satu pesan, yaitu hati-hati dalam menerima janji dan perkataan orang. Jangan membangun mimpimu atau ekspektasimu hanya berdasar dari kata-kata atau janji-janji. Begitu. Jadi harus cross-check gitu. Oke, Virgo, ini adalah pembacaan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple. Virgo yang couple, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Virgo yang berpasangan, cinta asmara. Waktu aku lagi shuffle, tapi kita belum masuk ke tarotnya, aku tuh ngerasain ada masalah di dalam komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu, aku rasakan seperti mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang kalau udah marah, dia mungkin silent treatment, dia nggak mau ngomong, dia ngambek, dia pergi begitu saja. Tetapi kalau yang aku lihat sih, ya saat dianya udah mulai bisa mikir gitu ya, ataupun udah mulai rileks dan segala macam, dia ngerasa udah cukup, ya dia balik lagi gitu, dan ya datang lagi gitu loh, ataupun berkomunikasi lagi. Tapi mungkin sempat tidak berkomunikasi gitu buat beberapa dari kamu, ingat ya. Oke, kita masuk langsung ke pembacaannya. Magician. Anything I do it for you. Kalau aku ngeliat magician ya, karena dia orang yang mengerahkan segala sesuatunya untuk bisa meng-create ataupun melakukan, mewujudkan, menghasilkan hal yang dia inginkan. Dia mencurahkan pikirannya, dia mencurahkan segala hal yang bisa dia lakukan, apa yang dia punya, dia kasih gitu ya. Dan dengan adanya The Magician dengan Ten of Pentacles, buat beberapa dari kamu, aku rasakan kayak kamu sudah melakukan segala sesuatu, tetapi
kayak nggak pernah puas gitu loh, kayak nggak pernah enough atau tidak pernah puas orang yang bersama kamu, dengan mungkin tidak pernah cukup apapun yang kamu lakukan, apalagi yang perlu gua lakukan gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu berusaha untuk melakukan segala hal yang kamu bisa lakukan untuk membuat masalah-masalah kamu dalam hubungan ini bisa menemukan solusi ya, bisa harmonis lagi, bisa baik kembali ya. Tetapi buat sebagian dari kamu, ini ada masalah mengenai keluarga. Buat sebagian dari kamu, mungkin ada pihak keluarga yang tidak menyetujui hubungan kalian. Dan kamu mungkin ngerasa gue udah melakukan segala cara, tetapi gue tidak mendapatkan dukungan. Gue bahkan berusaha dieliminasi gitu loh. Rasanya seperti itu. Dan kadang-kadang waktu saat perasaan itu masih menggelora, orang biasanya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan seseorang. Dia akan melihat selalu baik dari orang ini. Dia tidak terpengaruh, dia berusaha memproteksi dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang berjalannya dengan waktu, mungkin menemukan masalah atau kerikil-kerikil di dalam hubungan, apalagi banyak masukan-masukan, kadang-kadang itu dapat mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi perasaannya gitu ya. Dan kalau yang aku lihat dengan adanya magician, kamu berusaha membuat orang senang, berusaha untuk membuat orang menerima kamu, baik ini adalah pasangan kamu ataupun ini adalah pihak-pihak yang ada di sekitar dia, termasuk keluarganya, mungkin juga temannya gitu ya. Ingin menjadi apa ya, the whole world gitu loh buat orang ini. Tetapi dengan adanya dua kartu ini berdampingan, kalau yang aku lihat kayak apapun yang kamu lakukan, mungkin buat beberapa dari kamu, gue tuh selalu kayak ngerasa jadi orang luar gitu loh, outsider. Gue nggak pernah jadi part baik di dalam kehidupan dia gitu ya, yang terpenting ataupun di dalam circle-nya dia. Dan buat sebagian kamu, ini bisa jadi apa yang gue lakukan selama ini, meskipun gue udah berusaha sedemikian rupa, hubungan gue sama dia nggak bisa harmonis terus gitu loh. The Sun card dalam keadaan tegap dan the Empress dalam keadaan terbalik. Ya kayak udah kehabisan cara gitu loh. Gue harus ngapain lagi ya? Dan aku ngerasa hal-hal yang terjadi pada saat ini tuh bikin kamu tuh ngerasa nggak nyaman, ngerasa insecure, bahkan sama diri kamu sendiri gitu ya, ngerasa diri kamu kurang, ngerasa diri kamu nggak bisa ini, ngerasa diri kamu nggak cukup itu. Dan mungkin beberapa dari kamu, orang yang kamu dealing ataupun mungkin kalau ini udah masuk ke dalam rumah tangga gitu ya, kamu seakan-akan selalu disoroti kekurangan dan ketidakmampuan kamu dalam masalah apa saja. Masing-masing orang beda kasusnya gitu ya. The Sun card itu adalah, ini bisa jadi sesuatu yang terekspos, tetapi ini lebih kepada satu freedom gitu loh, kebebasan, kamu bisa enjoy, kamu bisa menikmati, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, menjadi diri sendiri gitu loh. Dan mungkin di saat kamu menjadi diri sendiri, orang lain tidak bisa menerima itu. Ataupun di saat kamu menjadi diri sendiri, pasangan kamu nggak bisa menerima itu. Dia pengen kamu menjadi seperti apa yang dia inginkan. Dia pengen kamu menjadi apa yang idealnya buat dia. Sehingga ini yang kadang-kadang membunuh seseorang perlahan-lahan dan kehilangan dirinya gitu loh. Ini kayak aku ngerasain kayak I want to be me gitu loh. Gue pengen menjadi diri gue pengen bisa bebas, lepas, tanpa keterpura-puraan, tanpa gue harus nutupin, tanpa gue harus nyocok-nyocokin, tanpa gue harus berusaha fit in gitu loh sama orang. Dan
Mungkin selama ini kamu berusaha menutupi kelemahan yang buat kamu adalah kelemahan kamu, ataupun yang ditujukan kepada kamu bahwa ini adalah kelemahan kamu, ini adalah kekurangan kamu, dan ini merasuk ke dalam diri kamu sehingga kamu berusaha memoles itu ataupun menutupi hal tersebut untuk menjadi apa yang ideal untuk pasangan kamu, ataupun apa yang ideal untuk keluarga kamu, atau apapun yang ideal untuk keluarga pasangan kamu ataupun orang-orang terdekat dia. Tapi kan lama-lama capek. Pura-pura itu capek. Butuh energi yang lebih. Dan gak akan pernah cukup. Itu yang kita rasain. Orang lain sih ngelihatnya gak begitu mungkin. Tapi ini tuh kayak, kenapa sih untuk mendapatkan apa yang gue pengen tuh rasanya susah banget. Gue tuh pengen bebas untuk menentukan apa yang gue inginkan. Bagaimana gue menjadi. Dan ini bisa jadi terjadinya di dalam hubungan kamu. Mungkin orang-orang sekitar kamu tidak mendukung itu. Mendukung mungkin hubungan kamu dengan orang ini buat sebagian dari kamu. Gitu ya. Dan kamu ngerasa gue punya hak untuk menentukan. Dan ini yang membuat jadi kayak penghalang ataupun penghambat di dalam hubungan kamu dengan seseorang ini. Five of Pentacles dan Two of Swords. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Tapi kalau aku lihat di sini, kamu mungkin enggak ataupun belum menyerah. Kamu masih mengupayakan segala sesuatunya dengan The Magician. Itu kamu lagi berusaha mengupayakan sesuatu agar hubungan kamu dengan seseorang ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu ingin bisa punya keluarga sama orang ini. Dan banyak hal yang bikin kamu ragu, bisa nggak ya. Tapi kamu kalau yang aku lihat ini berusaha. Dengan adanya Five of Pentacles dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat di sini, kamu akan keluar dari si situasi sulit ini. Saat ini ya lagi mungkin diupayakan. Proses pengupayaan untuk mungkin mendapatkan restu atau mungkin membuat keharmonisan di dalam hubungan kamu gitu ya, untuk bisa membawa hubungan kamu itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Cuman di sini kalau yang aku lihat ada hal-hal yang bikin kamu nggak nyaman. Ataupun ada hal yang kamu kayak pengen lakuin tapi kamu ragu gitu ya. Dengan The Sun card sih sooner or later gitu loh. Cepat atau lambat satu hal yang walaupun ditutupi ini akan terbuka. Tetapi kalau yang aku lihat hal yang terekspos ya, hal yang terbuka ini malah akan membantu kamu untuk keluar, menemukan jalan keluar itu. Karena kadang-kadang kita nggak semua orang mau membuka ataupun menunjukkan kebenaran. Padahal seringkali kebenaran ataupun kejujuran itu bisa menolong mereka keluar dari satu masalah. Two of Swords ya kan? Yang tadinya hal-hal yang nggak kelihatan ini kelihatan semua, yang tadinya nggak jelas semua setelah kamu melewati si ini semua. Cuman ini mengenai keterbukaan. Baik keterbukaan antara kamu dengan pasangan kamu, keterbukaan kamu mungkin dengan orang-orang sekitar kamu, keterbukaan kamu dengan menunjukkan kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan gitu ya. Ini mengenai keterbukaan dan embrace gitu loh. Mengangkat hal-hal yang mungkin membuat kamu nggak nyaman,
Dan mungkin selama ini ya, kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya punya ketidaknyamanan, tetapi dia menyelimutinya sehingga dia kadang-kadang jadi cemburuan, ataupun dia jadi emosian, apa jadi cepat marah, ataupun dia berusaha mengontrol dan lain sebagainya. Karena aku juga melihat seseorang yang rasanya seperti harus menghilangkan control issues itu dan memberikan kebebasan dan keleluasaan di dalam si hubungan ini. Kalau ingin hubungan ini bisa melewati masa sulit ini dan keluar dari segala masalah-masalahnya, karena kalau yang aku lihat, apa yang membuat hubungan ini jadi tidak harmonis ataupun jadi mungkin jadi agak nggak enak gitu ya, agak nggak nyaman, ini dikarenakan mungkin seseorang over controlling, selalu ingin mengontrol. Biasanya itu dilakukan di saat orang tidak merasa nyaman dengan situasi, dengan hubungan ini, ataupun dengan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang dia ngeluarinnya itu dengan berusaha mengamankan, mensecure, sehingga dia punya kecenderungan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Padahal ini bisa jadi membuat malah banyak masalah. Nah, ini aku lihat dengan adanya si Empress dalam keadaan terbalik. Kalau kamu melepaskan kontrol itu dan memberikan ruang dengan satu sama lain untuk bisa bernapas gitu ya, tanpa adanya paksaan-paksaan, ini bisa kamu bisa yang sebaliknya. Ini bisa justru mengangkat apa sih masalahnya dan di mana sih solusinya. Karena yang aku lihat setelah kamu memberikan ruang itu seperti kamu, iya ya, kubukalah tanganku ini gitu ya, itu malah kita bisa melihat dia tuh maunya kemana sih, atau ini tuh apa sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kita menggenggam, kita berusaha menarik, kita berusaha membuat apa serupa dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu malah kita membuat sesuatu yang buatan, palsu gitu. Nah, ini Two of Swords, membuka mata dengan apa yang sebenarnya harus kamu perhatikan. Seven of Swords dalam keadaan tegap, King of Swords dalam keadaan terbalik, King of Cup dalam keadaan terbalik, dan Five of Wands dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, ini aku lihat dengan adanya si Seven of Swords dalam keadaan tegap dan King of Swords dalam keadaan terbalik, ya ada masalah dalam komunikasi, seseorang tidak mau bicara, tidak mau jujur ya, dan ini mungkin lagi berantem, lagi ada ketidakcocokan atau ketidaksukaan gitu ya, dia pergi begitu saja gitu ya, tanpa kabar, tanpa memberikan satu penjelasan dan lain sebagainya, membuat si pihak ini jadi terombang-ambing gitu ya, menjadi terombang-ambing, nggak bisa mikir, nggak bisa tentu arah gitu loh. Dan di saat ini kalau yang aku lihat, mungkin kalau dipaksakan untuk diomongin, dihadapin, kadang-kadang banyak orang yang gitu, pokoknya sekarang ada masalah, sekarang ini. Dan ada orang yang merasa tidak siap gitu loh, tidak siap. Cuman mungkin kadang-kadang ada orang yang berani jujur, kita lagi sama-sama emosi, kalau kita ngomongin yang ada bakal berantem, yang ada bakal nggak beres gitu loh. Mendingan gua butuh waktu untuk sendiri, lu butuh waktu sendiri. Cuman banyak kali orang begitu, dia ngerasa karena sudah emosional gitu ya, dia nggak memikirkan itu lagi, ya udah pergi aja deh, percuma juga gue ngomong sama lo, percuma juga gue bicara sama lo udah ngecap gue sebagai ini dan lain sebagainya, dan akhirnya nggak ketemu, dan akhirnya bentrok, dipaksain, dan akhirnya malah pecah jadinya. Nah, di sini kalau yang aku lihat Five of Wands ya, seseorang yang selalu mentolerir, berkompromi ya, berusaha bernegosiasi, berusaha ngalah, berusaha berkorban. Tetapi kalau misalnya ini hanya membuat situasinya malah merugikan dia, karena yang aku lihat di sini bisa jadi salah seorang ini juga
melakukan sesuatu yang merugikan, menyakitkan gitu ya, mungkin berbohong ataupun mungkin selingkuh ataupun mungkin mempergunakan, memanfaatkan dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih kepada kalau yang aku lihat ya dia pergi, tidak mau bicara. Ataupun dia tidak mau bicara aja. Dan ini membuat orang yang dealing dengan orang ini yang nggak mau bicara ini ya jadi terombang-ambing gitu loh. Nah di sini kalau yang aku lihat kamu lebih kayak yang tadinya berusaha akhirnya kamu kayak udah pasrahin aja deh, apa yang terjadi deh. Cuman di saat kamu yang terjadi deh, gue udah nggak mau fight lagi, gue nggak mau berantem lagi, gue udah capek untuk berantem, gue udah capek untuk mungkin berkompetisi siapa yang benar siapa yang salah ataupun berkompetisi dengan orang lain. Gue udah capek dan ini hanya bikin gue tuh jadi nggak karu-karuan gitu loh perasaan gue. Tapi kalau yang aku lihat di saat kamu justru melepaskan dan menyerahkan hal tersebut, itu kamu kayak ngasih ruang untuk bernapas, baik terhadap diri kamu, baik terhadap orang ini, baik terhadap semesta ini untuk tahu apa maunya gitu loh. Malah di saat kamu menyerahkan itu, kalau yang aku lihat kamu malah bisa melalui si masa sulit ini dan malah bisa mengetahui hal-hal yang tadinya tidak kamu lihat, hal-hal yang tidak kamu perhatikan, hal-hal yang tidak kamu sadarin gitu. Two of Swords dan Five of Pentacles, keduanya dalam keadaan terbalik. Begitu. Kalau yang aku lihat buat kalian yang mungkin pada saat ini rasanya ragu, khawatir dan lain sebagainya, tenangkan diri kamu, tetap kembali ke fokus, back to your center ya. Ini tuh kalau aku lihat tuh lebih kepada seseorang yang melepaskan segala ekspektasi, melepaskan segala jeratannya dia gitu ya, membebaskan dia dan menjadi dirinya ataupun membuka kenapa sih gue begini, kenapa sih gue begitu, baik kepada dirinya, karena kadang-kadang kita tuh denial dengan diri kita sendiri gitu ya, ngelihat yang sebenarnya. Dan itu bikin kita nggak nyaman. Kadang-kadang kita berusaha untuk gue nggak mau lihat. Nah itu kadang-kadang kita harus lihat sehingga kita tahu apa. Baik ini adalah merupakan hal yang ada dalam diri kita. Baik ini adalah hal yang merupakan hal yang ada di dalam diri orang yang kita sayangin. Kita harus bisa terbuka gitu loh. Terbuka sehingga kita tahu apa hal yang disebabkan dengan gue melihat ini. Apakah gue mau terus berjuang ataukah gue ini nggak worth it untuk diperjuangkan. Itu bisa mendapatkan pencerahan lagi gitu loh. Ya, oke. Aku lihat ada energinya Gemini di sini, Virgo kamu ya, Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini. Ya, Gemini tadi aku udah ngomong. Cancer. Itu yang aku lihat kencang. Mereka tidak perlu jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton, sudah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.